Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Nika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 10, tanggal 11, sampai tanggal 12. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Nah, untuk temannya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut setelah zodiak Pisces, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Leo, artinya Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Leo memasuki minggu ke-2 bulan Juli. Leo, asmara, kartu utama muncul petunjuk The Emperor. Ada Raja Tua memegang tongkat ya, sedang duduk ini ya. Oh, ini kenapa dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo ya tentang asmara di sini, dimana kelihatannya ada beberapa problem ya. Ini yang saya rasakan di dalam diri kalian. Sekali lagi, kelihatannya ada sebuah problem, ada sebuah masalah, dan dimana kelihatannya kalian ingin mengubah rencana, ingin merubah strategi ataupun ingin merubah taktik ataupun formasi baru. Tujuannya apa? Dengan harapan agar kalian bisa lepas dari masalah, dan ketika ada problem itu akan bisa kembali damai, akan terselesaikan ya, akan dingin lagi. Itu yang sedang kalian harapkan, karena jelas kan saya merasakan banyak dari kalian yang sedang berfokus, ini kelihatannya sedang berkonsentrasi ingin merubah rencana ya, seperti itu ya, karena ada beberapa masalah ini kelihatannya yang terjadi sama sahabat Leo ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu konflik juga muncul Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Artinya apa? Artinya kalian sedang menghadapi sebuah problem, entah secara pemikiran maupun hati maupun batin. Ini kelihatannya ada ketidaktenangan gitu loh. Kalian terpikir apa? Kalian memikirkan di sini, kepikiran lah, kira-kira seperti itu. Bisa saja ini juga memberikan sebuah sinyal
bahwa ini menandakan rasa traumatik masa lalu kalian sampai saat sekarang pun ini belum bisa selesai gitu loh. Jadi kalian masih terbayang-bayang lah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan dengan munculnya Three of Swords ini menandakan bahwa sahabat Leo asmaranya lagi kurang baik-baik saja, lebih-lebih memasuki minggu kedua bulan Juli. Jadi waspada. Mungkin kalian dulu ataupun kemarin yang sempat aman, ya, ini waspada. Minggu kedua bulan Juli kelihatannya ada beberapa problem. Bisa saja ini sudah kalian rasakan ya. Oke, lanjut di faktor pekerjaan ataupun karir. Leo, kartu utama muncul petunjuk The Tower. Ada tower ujungnya tersambar petir, dua orang terpelanting jatuh. Wow, dikonfirmasi muncul petunjuk The Moon. Ini luar biasa ya. Ada matahari, ada bulan, sama ada dua serigala menjaga gerbangnya di sini. Ini tembakan luar biasa ini. Oke ya, ini saya rasakan luar biasa ya. Ini kalian tertembak, ini kelihatannya terkirim energi black magic dari orang iri, orang toksik yang nggak mau melihat kalian bahagia, kalian bercukupan, kalian sukses. Dia tidak mau melihat kalian seperti itu. Maunya apa? Kalian sengsara, adanya kerugian, adanya kesialan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini kelihatannya untuk masalah pekerjaan ataupun karir banyak dari sahabat Leo yang terhantam, yang tiba-tiba terhantam sebuah konflik di sini. Nah, jadi bisa dikatakan mungkin ide ataupun rencana yang kalian bangun dengan susah payah ini tiba-tiba serasa hancur gitu loh. Ada penurunan lah, ketidakstabilan lah, ada kesulitan yang luar biasa lah. Adanya konflik juga di sini. Entah sama atasan, sama partner kerja, sama orang-orang sekitar kalian yang berurusan dengan pekerjaan ataupun karir kalian. Kenapa itu semua terjadi sama Leo? Ya karena memang bukan alami gitu loh. Jadi energi paksaan dari orang lain, sobat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas muncul demun. Artinya ada pengaruh dari pihak ketiga di sini yang membuat kacau, yang membuat problem di masalah pekerjaan ataupun karir. Makanya jangan heran, jangan kaget, sahabat Leo, ketika memang ada masalah. Ini jelas bukan kesalahan kalian, bukan faktor alami, tapi faktor paksaan. Kalian tertembak di dalam diri kalian, energi negatif ataupun black magic di sini. Ini nanti kita deteksikan ya. Makanya ini Leo susah bangkit ini ya, susah berkembang, bahkan adanya penurunan di sini. Lanjut dulu. Di keuangan ataupun rezeki Leo, kartu utama muncul petunjuk 8 koin. Seseorang sedang memahat 8 koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini mantep ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo tentang keuangan ataupun rezeki, di mana memang kenyataannya ya, ini memang mungkin rezeki kalian masih kurang lancar ya, ataupun masih banyak hambatan. Terbukti apa? Terbukti yang saya rasakan di dalam kalian yang mempunyai zodiak Leo ini banyak yang bekerja keras, berjuang keras, berusaha keras untuk bisa menyetabilkan. Artinya apa? Artinya kan di situ bahwa secara keuangan ataupun finansial kan kurang lancar, sobat, kan kurang stabil. Makanya di sini diberikan simbol adanya sebuah kerja keras. Kalian ingin menyelesaikan ataupun ingin menutup kebutuhan satu persatu, bahkan sampai kewalahan di sini. Saya rasa tidak masalah, sobat, tetap perjuangkan, jangan pernah menyerah ya. Ketika kalian tetap memperjuangkan, tidak pernah menyerah meskipun kalian masih mungkin ada sebuah ujian ataupun problem yang membuat ketidakstabilan, tapi kalau kalian tetap semangat ya, pertahankan, maka tidak menutup kemungkinan memasuki minggu kedua bulan Juli ini kalian akan terhantam sebuah rezeki. Nggak tahu dari mana datangnya, ya besar kecil syukuri, bisa rezeki ini terduga maupun tak terduga. Ini pantas ya, karena kalian masih terbantukan semesta ini. Jadi sesulit-sulitnya Leo tentang faktor keuangan memasuki bulan Juli ini kalian masih terbantukan loh oleh semesta. Nah, makanya meskipun kartu ini memberikan sinyal baik, memberikan sinyal bagus, bakal terbantukan semesta, ya tetap kita sendiri harus bergerak, sobat. Ya tidak bisa santai kan seperti itu ya, tidak bisa rebahan-rebahan saja kan seperti itu, harus kita kejar. Maka di situ akan dipermudah jalan kalian. Nah, mumpung kalian terbantukan semesta. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita deteksi biar dapat jawaban yang lebih tepat, sobat ya.
Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan untuk asmara di sini. Waspada ya. Ini kelihatannya Leo komunitas terbesar, banyak yang dikecewakan di sini. Banyak yang bersedih, yang kebingungan. Ini komunitas terbesar. Mungkin masalah kalian dulu ataupun kemarin, bahkan sampai saat ini memasuki minggu kedua bulan Juli ini belum terselesaikan. Meskipun kalian ingin segera merencanakan, kelihatannya belum bisa terselesaikan, sobat. Jadi intinya komunitas terbesar ini waspada ya. Kalau kalian masih aman, bisa saja memasuki bulan Juli ini akan terdampak sebuah konflik, dan itu akan membuat kalian kecewa, bersedih, bingung. Bisa saja ini juga rasa traumatik kalian masa lalu dulu yang mungkin belum sembuh ya, luka batinnya masih teringat dan teringat. Kira-kira seperti itu ya. Katanya kurang baik-baik saja di sini. Mungkin bisa dikatakan ada juga masalah perselingkuhan di sini. Oke, lanjut. Kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, ini juga waspada untuk komunitas terbesar Leo. Ya, kelihatannya banyak yang akan mendapatkan sebuah masalah. Ada penurunan, mungkin mulai dulu ataupun kemarin sudah kalian rasakan, tapi kalian masih kebingungan di sini. Ya saran saya ya nggak usah bingung, karena jelas kan ini sudah saya informasikan bahwa masalah ataupun problem yang terjadi di pekerjaan ataupun karir ini bukan alami, sobat, ataupun bukan kesalahan kalian, tapi ada pihak ketiga yang nggak suka melihat kalian itu sukses, mencapai target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan orang ini tidak suka, gitu loh ya. Makanya dia mengirim atau menembakkan energi negatif, black magic, sehingga membuat ya makin semerawut gitu loh pekerjaan kalian. Ya, saran saya dibuka auranya, sobat, jangan dibiarkan loh ya. Kan sering saya berulang-ulang memberikan sebuah pesan, ketika aura kalian tertutup maka semuanya akan ikut kacau. Nah gitu loh. Dan mudah untuk cara mengetahui masalah yang terjadi ini masih logika atau di luar logika, itu sebetulnya mudah, sobat. Tinggal kalian sendiri ada kemauan atau tidak. Misalkan kalian terhantam masalah ya, terus kalian merasakan kok tiba-tiba seperti ini, kok tiba-tiba sudah berusaha keras kok susah bangkit. Nah itu sudah deal bahwa itu energi negatif, maka selesaikan dengan dibuka auranya. Kan seperti itu. Kalau kalian terhantam masalah ya, misal kalian selesaikan secara logika dan tidak menemukan hasil, tetap aja ya berarti itu bukan faktor logika lagi, sobat, tapi di luar logika, selesaikan secara energi. Nah itu kan namanya mudah ya, cara kita untuk mendeteksi ataupun merasakan masalah yang terjadi ini logika atau di luar logika. Biar apa? Biar nyambung. Ketika itu nyambung, maka kesialan-kesialan ya, terus problem-problem kita akan sedikit demi sedikit akan terlepas, akan terkurangi. Yang ada apa? Keberuntungan-keberuntungan. Nah, kalau kita tepat ya, kan seperti itu untuk menyikapi masalah itu sendiri. Dan saya kalau bisa di netral ya, auranya sahabat Leo dibuka ya. Mungkin kalau kalian bisa tata caranya silakan dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Kalau kalian biarkan seperti ini ya, selamanya ini akan terus mengikuti kalian. Seperti itu ya. Lanjut, kalau di keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan di sini. Ini 50-50 ya, sahabat Leo. Bisa saja yang 50% akan dihantam sebuah rezeki, nggak tahu dari mana datangnya, bisa terduga maupun tak terduga. Karena apapun itu kalian masih tergantungan semesta. Nah, yang 50% satunya lagi kelihatannya Leo masih banyak yang mengalami kesulitan. Keuangannya lagi kurang bersahabat lah, susah ada tabungan, susah ada simpanan, sering uang itu sering mendadak tiba-tiba dananya itu keluar cukup besar tanpa kalian sadari. Memang dipermainkan seperti itu, sahabat Leo. Nah, ya seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan 50-50. Meskipun 50-50, ya semoga yang 50% yang baik-baiknya ini mengena sama kalian. Itu harapan saya ya. Seperti itu ya. Yang jelas karena di sini jelas ya, Leo ada sebuah tembakan energi yang cukup kuat. Nah gitu. Ini tembakannya cukup kuat loh ya. Harus segera dinetral. Jangan sampai menunggu habis-habisan. Karena banyak sekali yang konsultasi, ya nyatanya satu titik dibiarkan ya sampai habis-habisan, hancur-hancuran, sehingga mengakar. Ketika mengakar itu juga akan membutuhkan proses untuk penetralannya juga. Nah, tapi kan tidak ada salahnya kita berikhtiar, kan seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading. Energinya itu luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang nggak tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah ketika kalian penasaran,
apakah memang betul Leo seperti ini, karena ini kan general reading sobat. Ya, silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat yang akurat, apalagi ini mungkin cocok ya ataupun mungkin nyerempet di dalam kehidupan kalian. Nah itu silakan konsultasikan kalau ingin jawaban tepat akurat. Nah lebih-lebih ketika nanti konsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya sehingga apa, aura kalian bisa terpancar kembali, maka energi di dalam diri kalian akan bisa aktif, akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta, entah berupa rezeki, keberuntungan, kebaikan apapun itu akan mudah mampir sobat, dan kalian akan selalu adanya sebuah keberuntungan akan seperti itu. Nah kalau kalian biarkan aura tertutup seperti ini, maka yang baik-baik ya ini akan tercancel dan bisa saja mentalnya kemana ya, tetap mentalnya sama para Leo yang auranya sudah terbuka. Nah, seperti itu ya untuk pemahamannya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika kita ada pembacaan yang kurang baik, sering saya juga berpesan sobat agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Akan seperti itu. Ya, tetap kalau nasib kita ingin berubah, kita harus ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan dari orang-orang di bidangnya, sharingkan, jangan dipendam. Jika kalian mendam masalah, tidak kalian sharingkan, maka energi negatif ini akan semakin menguat sobat. Dan kalian akan dibuat kacau terus. Kan seperti itu. Makanya wajib diikhtiarkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kalau dirasa sudah cukup ikhtiar dan berdoanya, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulan ataupun inti ya dari berita yang sudah saya sampaikan ini semua, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Leo. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.